Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Linda. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Dwi Syarmadanti, lalu teman saya Dewi Kurota Ayun, Ella Heni Sucipto, dan Fitriani Febri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kelima, yaitu Database Management System. Ada 6 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian database. Yang kedua, bahasa database. Yang ketiga, macam-macam database management system. Yang keempat, tujuan diterapkannya database management system. Yang kelima, keamanan penggunaan database management system. Dan yang keenam adalah ancaman yang akan terjadi pada database management system. Untuk pengertian database akan dijelaskan oleh Dewi. Di sini, kita akan membahas tentang pengertian DBMS atau Database Management System. Database Management System yaitu suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh pengguna. DBMS merupakan perantara bagi pengguna dari database. Supaya dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan. Terdapat dua jenis bahasa yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan DBMS, yaitu 1. Data Definition Language atau DDL. DDL digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan, mulai dari membuat tabel baru, membuat indeks, maupun mengubahnya lagi. 2. Data Manipulation Language atau DML. DML digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari database, menghapus data dari database, dan mengubah data pada suatu database. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam database management. Untuk macam-macamnya sebenarnya banyak, tapi kita hanya membahas 4 yang utama. Yang pertama ada MySQL. MySQL adalah perangkat lunak pertama database management system yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan berkembang. Lalu yang kedua ada Oracle, yaitu perangkat lunak berbayar yang memiliki beragam fitur untuk memenuhi tuntutan fleksibilitas perusahaan besar. Yang ketiga ada Microsoft SQL Server, yaitu perangkat lunak database management system yang memiliki kemampuan mengolah data yang besar. Dan yang terakhir ada Firebird, yaitu perangkat lunak database management system yang relasional. Kemudian selanjutnya membahas mengenai tujuan penggunaan basis data. Ada 7 tujuan utama dalam penggunaannya. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan adanya basis data, maka data lebih cepat dan mudah diakses. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Basis data mampu mengurangi pengulangan atau redundansi data. Yang ketiga, keakuratan atau akurensi. Basis data dapat menjamin keakuratan data dan data lebih terjaga. Yang keempat, ketersediaan atau availability. Basis data dapat diakses oleh siapapun dalam perusahaan. Yang kelima, kelengkapan atau completeness. Setelah data sudah diinput, maka basis data dapat menyediakan data sesuai kebutuhan pemakai. Yang keenam, ada keamanan atau security. Dan yang ketujuh, kebersamaan atau shareability. Keamanan database. Keamanan sistem komputer dalam database dikategorikan dalam beberapa aspek, di antaranya privacy atau confidentiality, integrity, authentication, availability, non-repudiation, dan access control. Privacy atau confidentiality ini merupakan aspek di mana inti utamanya adalah untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses data perusahaan tersebut. Privacy ini lebih mengarah kepada data-data yang sifatnya private, sedangkan confidentiality
biasanya berhubungan dengan data yang diberikan kepada pihak lain, namun hanya untuk keperluan tertentu saja. Integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi tersebut. Authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi ini betul-betul asli. Orang yang mengaksesnya maupun memberikan informasinya pun betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Availability merupakan aspek ketersediaan yang berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi tersebut. Non-repudiation merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim. Si pengirim tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim pesan atau informasi tersebut. Access control. Pengaturan aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal itu biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Access control ini seringkali dilakukan menggunakan kombinasi user ID dan password atau menggunakan mekanisme lainnya. Aspek ancaman keamanan komputer. Dalam sistem DBMS, terdapat beberapa aspek ancaman keamanan komputer. Di antaranya, intrusion, interception, modifikasi, dan fabrication. Intrusion merupakan suatu ancaman terhadap availability. Informasi dan data yang ada dalam sistem komputer dirusak dan dihapus, sehingga jika dibutuhkan, data atau informasi tersebut tidak ada lagi. Interception merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Informasi yang ada disadap atau orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke komputer tersebut. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan dapat diubah sesuai keinginan orang tersebut. Fabrication merupakan keamanan terhadap integritas juga. Orang yang tidak berhak berhasil meniru atau memalsukan suatu informasi yang ada, sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka bahwa informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima tadi. Komponen DBMS. DBMS memiliki 5 komponen, yaitu File Manager, Database Manager, Query Processor, DML Pre-compiler, dan DDL Compiler. Yang pertama, File Manager. File Manager merupakan komponen yang mengelola ruang di dalam disk dan juga struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. Yang kedua, Database Manager. Database Manager merupakan komponen yang menyediakan interface antar data low level yang terdapat pada basis data dengan program aplikasi serta query yang diberikan suatu sistem. Yang ketiga ada Query Processor. Query Processor merupakan komponen yang berfungsi untuk menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke dalam instruksi low level yang dapat dimengerti Database Manager. Yang keempat, ada DML Pre-compiler. DML Pre-compiler merupakan komponen yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal dalam bahasa induk. Dan yang terakhir adalah DDL Compiler. DDL Compiler merupakan komponen yang mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Selanjutnya, pengembangan sistem database. Perkembangan teknologi basis data tidak lepas dari perkembangan teknologi komputer, baik
pada perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Perkembangan teknologi jaringan komputer dan komunikasi data merupakan salah satu penyumbang kemajuan penerapan basis data yang kemudian melahirkan sistem basis data terdistribusi. Dampak perkembangan ini tentu saja dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan pada dunia perangkat lunak juga mempengaruhi perkembangan basis data, sehingga lahirlah basis data berorientasi objek dan basis data cerdas. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.